Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafli Pandu Hernanto, NPM 210120109 dari kelas A12. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan fungsi linier pada kegiatan ekonomi. Yang pertama ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, pada fungsi permintaan sendiri dapat dirumuskan dengan persamaan QD sama dengan A min BP atau PD sama dengan A min BQ dengan keterangan QD adalah kuantitas permintaan, P adalah harga, dan A adalah konstanta, dan B adalah gradien. Nah, pada fungsi permintaan grafiknya digambarkan seperti berikut ini dengan pernyataan bahwa semakin besar harga maka permintaannya akan semakin menurun. Dan pada fungsi penawaran bisa dituliskan dengan persamaan QS sama dengan min A plus BP atau PS sama dengan A plus BQ. Dengan keterangan QS adalah kuantitas penawaran, P adalah harga, A adalah konstanta, B adalah gradien. Di mana semakin kecil harganya maka kuantitas permintaannya akan semakin meningkat. Kemudian ada keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, keseimbangan pasar adalah perpotongan antara permintaan dan penawaran dengan PE adalah harga equilibrium dan QE adalah kuantitas equilibriumnya. Nah, yang di titik hijau ini adalah garis potongnya. Nah, pada contoh kasus pertama yaitu fungsi suatu permintaan barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 20 min P dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 15 ditambah 2,5 P. Maka berapa harga kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar dan gambarkan grafiknya? Jawabannya adalah QD sama dengan QS. Nah, dengan QD ada fungsinya yaitu 20 min P dan fungsi QS yaitu min 15 ditambah 2,5 P. Kita pindah ruaskan min P kurangi min P kurangi 2,5 P sama dengan min 15 dikurangi 20 yaitu min 3,5 P sama dengan min 35, maka P nya adalah min 35 dibagi min 3,5 sama dengan 10. Nah, setelah itu kita substitusikan ke salah satu bentuk persamaan, boleh ke bentuk persamaan permintaan ataupun penawaran. Kita masukkan ke persamaan permintaan yaitu Q sama dengan 20 min P sama dengan 20 P nya 10, maka 20 kurangi 10 dan hasilnya sama dengan 10. Jadi equilibriumnya terjadi pada harga 10 dan kuantitas harganya juga 10. Lantas bagaimana cara menggambar grafiknya? Yaitu PE sama dengan 10 dan QE sama dengan 10. Nah, di sini kita sudah mendapatkan, jadi titik potongnya berada di titik 10,10. Lalu kurva permintaannya yaitu jika P sama dengan 0 maka QD sama dengan 20 min P, QD sama dengan 20 min 0 karena P nya sama dengan 0 maka hasilnya 20. Nah, di sini titik satunya sehingga bisa ditarik garis. Kemudian kurva penawarannya jika Q sama dengan 0 maka QS sama dengan min 15 ditambah 2,5 P karena Q nya 0 maka 0 sama dengan min 15 ditambah 2,5 P. P nya sama dengan 15 per 2,5 sama dengan 6. Pajak pada keseimbangan pasar. Pajak atau T mempengaruhi harga barang yang ditawarkan oleh penjual. P aksen sama dengan A ditambah T sebenarnya ada ditambah B QS. Nah, seperti ini bentuk grafiknya, sama dengan equilibrium, hanya ditambahkan dengan fungsi penawaran setelah pajak. Contoh kasus kedua, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 20 min P dan fungsi penawarannya yaitu QS sama dengan min 15 ditambah 2,5 P. Barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak? Gambarkan grafik equilibriumnya, yaitu kita cari dulu QS, fungsi QS sama dengan min 15 ditambah 2,5 P, yaitu P nya menjadi 6 ditambah 0,4 QS. Lalu pajaknya sama dengan 6 ditambah 10 ditambah 0,4 QS, yaitu QS nya sama dengan min 40 ditambah 2,5 P. QD sama dengan Q aksen S, 20 min P sama dengan min 40 ditambah 2,5 P. Min P dikurangi 2,5 P sama dengan min 40 kurangi 20. Min 3,5 P sama dengan min 60. P nya yaitu 17. Dan Q nya kita substitusikan kembali,
Q sama dengan 20 min P sama dengan 20 min 17 min sama dengan 3. Jadi equilibriumnya setelah pajak terjadi pada harga 17 dan kuantitasnya adalah 3. Nah, berikut adalah grafiknya. Grafiknya sama dengan yang tadi, hanya saja ditambahkan dengan fungsi penawaran setelah pajak, yaitu kita ketahui bahwa harga setelah pajaknya 17 dan kuantitasnya setelah pajak yaitu 3, maka kurva penawarannya jika Q-nya sama dengan 0, Q aksen S sama dengan min 40 ditambah 2,5 P. Karena Q-nya 0, maka sama dengan min 40 ditambah 2,5 P, P-nya 20 dibagi dengan 2,5, itu sama dengan 16. Dan berikut grafiknya. Nah, subsidi pada keseimbangan pasar. Subsidi mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Kalau tadi pajak berada di atas, maka subsidi di bawah. Dengan bentuk persamaan, P aksen sama dengan A kurangi S ditambah B QS. Nah, yang hijau adalah bentuk setelah diberikan subsidi. Nah, pada contoh kasus ketiga, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 15 min P dan fungsi penawarannya yaitu QS sama dengan min 6 ditambah 2P. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 per unit. Berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi, dan gambarkan grafiknya. Nah, sebelum subsidi kita mencarikan equilibriumnya, yaitu keseimbangannya yaitu QD sama dengan QS. Fungsi persamaan QD yaitu 15 min P sama dengan min 6 ditambah 2P. Kita pindah ruaskan. Min P dikurangi 2P sama dengan min 6 kurangi 15, dan min 3P sama dengan min 21. P-nya min 21 dibagi min 3 sama dengan 7. Kita substitusikan ke salah satu persamaan. Q sama dengan 15 min P, 15 kurangi 7 dan menghasilkan 8. Nah, setelah subsidi, QS-nya tadi min 26 plus 2P sama dengan P menjadi P sama dengan 3 ditambah 0,5 QS. Lalu P aksennya 3 kurangi 15 dan 0, ditambah 0,5 QS, menjadi Q aksennya sama dengan min 3 dikurangi 2P. Nah, lalu kita mencari bentuk keseimbangan, yaitu QD sama dengan QS. 15 min P sama dengan min 3 plus 2P. Lalu min P kurangi 2P sama dengan min 3 dikurangi 15. Nah, min 3P-nya sama dengan min 18, P-nya sama dengan 6. Lalu kita substitusikan Q sama dengan 15 min P, 15 kurangi 6 sama dengan 9. Nah, sebelum subsidi, PE-nya sama dengan 7 dan QE-nya sama dengan 8. Maka kurva permintaannya jika P 0, maka QD sama dengan 15 min P, QD sama dengan 15 kurangi 0 sama dengan 15. Kemudian kurva penawarannya, jika Q sama dengan 0, maka QS-nya sama dengan min 6 ditambah 2P. Q-nya 0 sama dengan min 6 ditambah 2P, maka P-nya 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, ini yang merah adalah fungsi kurva permintaannya, dan yang abu-abu adalah kurva penawaran sebelum subsidi. Nah, maka setelah subsidi, maka harga setelah subsidi, harga equilibriumnya sama dengan 6 dan kuantitas equilibriumnya sama dengan 9, maka kurva penawarnya jika Q sama dengan 0, maka fungsi penawaran sama dengan min 3 ditambah 2P, Q-nya 0 sama dengan min 3 ditambah 2P, maka P-nya 3 dibagi 2 yaitu 1,5. Maka grafik yang tercipta seperti ini. Yang lalu ada surplus konsumen. Nah, surplus konsumen atau CS adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang harus sebenarnya itu dibayar oleh konsumen. Nah, jadi surplus konsumen itu berada di bawah kurva permintaan, dan di atas garis harga real. Nah, Pmax adalah harga yang dibayarkan oleh konsumen, sedangkan PR adalah harga yang sesungguhnya. Dan QR merupakan kuantitas real. Lalu bagaimana rumus mencari surplus konsumen itu sama menggunakan rumus segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Contoh kasus keempat,
Fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 120 min K, maka hitunglah besarnya surplus konsumen pada gambarlah grafiknya. Jika harga pasar sama dengan 80 per unit, dan B, jika harga pasar turun dari 80 menjadi 60 per unit, hitunglah surplus konsumen yang baru dan gambar pada soal A. Jawaban yang pertama, titik potong Suzuki dengan pemisalan P-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 120 min 4Q. Kita pindahkan ruas, 4Q sama dengan 120, maka Q-nya sama dengan 30. Titik potong suhu P jika Q-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 120 min 4 dikali Q, maka karena Q-nya 0 sama dengan 120, P-nya maka 80. Nah, 80 sama dengan 120 min 4Q sama dengan 120 min 80 dibagi 4, maka menghasilkan 10. Nah, surplus konsumennya yaitu 10 dikalikan 120 min 80 dibagi 2 sama dengan 200. Nah, jawaban B sama dengan P sama dengan 60. 60 sama dengan 120 dikurangi 4Q. Q-nya sama dengan 120 min 60 dibagi 4, maka menghasilkan 15. Maka surplus konsumennya adalah 15 dikali 120 kurangi 60 dibagi 2 sama dengan 450. Nah, jadi seperti ini bentuk grafiknya. Surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Ini produsen berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Ini kurva penawaran dan ini adalah harga realnya. Mencari surplus produsen sama dengan surplus konsumen, yaitu luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Contoh kasus kelima, fungsi penawaran dari suatu produk adalah PS sama dengan 15 ditambah Q, maka hitunglah besarnya surplus produsen dan gambarlah grafiknya. Jika harga pasar 60 per unit, yang B jika pasar naik dari 60 menjadi 75 per unit, maka hitunglah surplus produsen yang baru dan gambar pada grafik soal A. Jawaban yang A, titik potong suhu P jika Q-nya 0 sama dengan P sama dengan 15 ditambah 3 kali 0, maka sama dengan 15. Jika P-nya 60, maka 60 sama dengan 15 ditambah 3Q. Q-nya 15 kurangi 60 dibagi 3, maka hasilnya sama dengan 15 juga. Maka surplus produsennya adalah 15 dikali 60 kurangi 15 dibagi 2 sama dengan 337,5. Jawaban yang B, jika P-nya sama dengan 75, maka sama dengan 75 sama dengan 15 ditambah 2Q. Q-nya sama dengan min 15 dikurangi 75 dibagi 3 sama dengan 20. Maka surplus produsennya adalah 20 dikali 75 dikurangi 15 dibagi 2 sama dengan 600. Maka grafik yang tercipta seperti ini berikut ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.